Berani dan percaya diri, tidak malas. Jalan pasti akan terbuka dengan lebar karena tiga ini yang selalu menjadi batu di depan kita untuk keinginan untuk maju. Itu selalu dalam doaku, sehingga apapun orang bilang ini bisa menjadi sukses, saya coba dan saya jalani. Andalannya itu feeling. Ya jangan, kalau bisa dengan matematika, dengan hitungan ya dengan hitungan, jangan feeling. Feeling itu kan untuk diri sendiri. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berdialog, ngobrol-ngobrol tentang dunia bisnis dan kehidupan. Adapun untuk tema atau topik obrolan kita pada kesempatan kali ini itu mengenai keberanian dan kepercayaan diri. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa berani dan percaya diri itu adalah dua hal yang sangat urgent, baik dalam berbisnis maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin pertanyaan pertama, sebelumnya apakah Bapak pernah melihat orang yang sejatinya dia itu punya bakat, potensial, cuman nggak berani gitu, kadang-kadang takut untuk mencoba, takut untuk melangkah, ragu dengan itunya sendiri. Apakah Bapak pernah mengalami atau melihat orang-orang seperti itu di sekitar Bapak? Sering sekali kami menghadapi teman-teman yang mereka itu kurang percaya diri atau kurang berani, baru ditegur temennya. Mama, mereka bawa mobilnya dilap, nah nanti ditegur temennya, cuma dibilang wah golek alam, udah mundur. Jadi padahal itu adalah peluang masuk dia untuk menjadi lebih pintar, tapi baru ditegur sedikit aja keberaniannya sudah hilang, sudah goyah gitu. Sudah nggak mau. Wah nanti ditegur temennya, nanti begini, nanti dibully, nanti diejek, nanti dibilang cari muka, sudah mundur. Jadi istilahnya ya beneran ada gitu ya Pak, orang-orang di sekitar Bapak yang banyak sekali mereka yang harus didorong terus sampai mereka berani. Tetapi kadang-kadang lingkungannya itu sering tidak mendukung sekali ya untuk mereka bisa maju. Nah, kalau kebenaran banyak hal ya yang kita lakukan itu kebenaran lingkungannya mendukung. Lah mereka sebenarnya mereka bisa, ada kemauan, sudah berpengalaman, tapi cuma ditegur temannya aja udah mundur dia. Dan kira-kira mungkin kalau boleh ditakar gitu, seberapa penting gitu mindset atau karakter berani, rasa percaya diri itu utamanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Dan misalnya dampak positifnya apa ketika misalnya kita menjadi pribadi yang berani gitu? Ya kita akan mendapat peluang lebih banyak karena kita berani melakukan yang orang lain nggak berani. Satu yang mereka itu harus dilakukan karena itu menjadi kebutuhan ya. Tetapi karena mereka, tapi kadang-kadang bukan tidak berani loh, males. Jadi istilahnya kalau berani, percaya diri, mesti jalan-jalan itu akan gampang terbuka gitu Pak? Pasti itu, berani dan percaya diri, tidak malas. Jalan pasti akan terbuka dengan lebar karena tiga ini yang selalu menjadi batu di depan kita untuk menjadi lebih wet gitu. Nah itu memang harus sering dikandani biar mereka itu ada keinginan atau mereka ada tantangan atau mereka sering diikutkan kegiatan-kegiatan, ada pengarahan-pengarahan sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang lebih. Dan istilahnya kalau dibilang misalkan kita tidak berani atau takut gagal atau bahkan takut dibilangi atau dikomentari macam-macam sama sekitarnya, nah itu istilahnya peluang-peluang itu akan semakin sempit dan mungkin berpotensi malah jadi gitu-gitu aja gitu. Ya nanti peluangnya jadi hilang, dicarikan orang lain yang mau mengerjakan. Karena itu kadang-kadang sering harus dikerjakan, tetapi orang yang ada di dalam itu sering tidak mau. Nah nanti kalau sebetulnya kalau mereka mau mengerjakan, sebetulnya orangnya itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang harus menghadirkan orang baru yang mau melakukan pekerjaan hal yang agak sulit sedikit di luar kebiasaan. Ya, dan padahal misalkan ibaratnya rasa takut terhadap komentar teman-teman sejawatnya itu ya nanti ketika dia bisa melampaui itu ya pasti akan
membuka kesempatan karir yang lebih baik gitu nih Pak. Ya, tapi kadang-kadang memang mereka yang hebat itu kalau hebatnya tidak double, nah itu mau melewati orang lawas itu juga nggak mudah ya, karena orang lawas juga ingin menaik, padahal mereka kemampuannya itu sudah agak pol. Dan keberanian itu ya juga termasuk keberanian untuk bersaing juga dengan yang lawas itu. Betul. Jadi sebetulnya bukan hanya kemauan mencoba, tapi juga keberanian untuk mencoba. Itu akan berhadapan orang yang sudah mengerjakan yang lebih lama. Umpama ini ada orang baru yang lebih tekun, lebih berani, punya inovasi. Nah, orang lama bisa mencutu. Wah, kok lu pinter ya, seperti itu. Kalau misalkan keberanian dan rasa percaya diri itu akan sangat menunjang ke depannya itu, apakah keberanian dan kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih, atau sebenarnya memang ya bakat lah istilahnya, udah bawaan lahir? Ya memang ada ya yang memang bawaan sejak lahir, mereka itu berani, kendel, pinter, peka, itu ada, memang ada yang mereka dan gawane bocah seperti ini itu ada, tapi itu bisa dibentuk dengan cara kalau memang dia karep mau ya mencoba ke tempat makam, makam tempat mbahnya yang sepi, nanti agak malam kan semakin sepi ya, itu di situ juga tantangan, dan itu kita niati bahwa kita harus berani dalam menghadapi kehidupan ini, bukan kok di makam itu membayangkan di makamnya, tapi ini adalah ujian bahwa aku harus berani situ. Jadi di makam tidak bareng-bareng. Di makam banyak temannya ya nggak ada ujiannya, sendiri. Kalau perlu pas hujan atau pas sepi ya, di situ kan image bahwa makam menakutkan, dia akan berani menalokkan, menjadikan dia menambah keberanian. Tapi niatnya harus dirubah ya. Niatnya adalah menjadikan berani. Jadi istilahnya ya sebenarnya kunci pembuka utama untuk berani ya pertama mau dulu, mau apa enggak gitu, menjadi orang yang berani. Dan kalau mau ya ada jalan-jalannya, salah satunya terapi di makam itu gitu Pak. Ya, itu yang saya lakukan ya. Jadi karena suasana di makam itu tiap jam rasanya berbeda. Mungkin kalau udah jam 1 nggak ada orang lewat ya agak ngeri. Wah, itu tapi nanti itu diimplementasikan pada siang hari. Wah, di makam aja aku berani kok, masa di pekerjaan cuma diginikan teman kok nggak berani. Nah itu. Tapi mungkin itu menarik Pak, maksudnya boleh diceritakan mungkin asal usul kok bisa ke makam. Nah kan sebenarnya kan orang yang suka ke makam itu kan banyak loh, tetapi kan rame-rame. Nah niat ke makam itu motivasinya berbeda-beda. Nah ini kita rubah motivasinya, saya menguji nyalinya untuk pekerjaan saya menjadi lebih berani, menjadi lebih peka, menjadi lebih bisa. Karena apa? Kalau pas di makam ada suara meow, nah itu aja langsung berubah kok perasaan kita. Ada apa? Tapi sama aja di pekerjaan, ini kok begini, ada apa ya? Nah itu di tempat yang sepi itu kadang-kadang kita banyak muncul inspirasi. Setelah muncul inspirasi, kita bawa di tempat yang rame. Nah itu kita gatuk kayak gitu sehingga akan menghasilkan hal yang bagus. Terus apa? Kira-kira waktu di makam itu asal usulnya apakah memang Bapak menyadari bahwa berani itu penting sehingga untuk menguji itu ya saya mungkin jalannya ke makam, atau sebenarnya ada? Ya mungkin jalannya itu banyak ya. Cuman yang saya tahu itu mungkin di makam kalau siang sendiri kan masih berani, karena biasanya nek makam di sini ya tidak jauh dari rumah penduduk ya. Nanti dicoba lagi agak petang, selama-lama kalau setengah 10 itu orang udah mulai pada tidur. Nah kita coba lagi, gerimis, suasananya berbeda terus, tapi itu kita niati bahwa kita akan menjadi lebih berani menghadapi permasalahan yang ada. Jadi istilahnya di makam itu ya semacam analogi tentang kehidupan itu sendiri ya Pak. Sehingga ketika kita terbiasa di makam dengan nuansa yang pada mulanya mungkin kita takut karena kita banyak tidak tahu, tidak menguasai medan, mungkin ketika dipindahkan dalam kehidupan juga akan
kurang lebih sama gitu ya Pak. Betul, karena menurutku kalau kamu mencoba di pasar ya tetap berani ya. Oke, banyak orangnya. Kalau di makam itu tetap image-nya kan tetap sepi. Coba orang berani ke makam malam hari, sepi nggak ada orang, apalagi makamnya yang jauh dari penduduk, mesti rasanya berbeda. Tapi saya pikir kok permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan keberanian itu tidak sampai seperti di makam yang hujan, sepi, banyak petir, nggak sampai sulit itu untuk membandingkan permasalahannya. Oh, istilahnya tingkat ketidakberanian orang-orang itu pada umumnya tidak sampai ke jenjang itu, tapi itu adalah titik ekstrimnya gitu Pak. Ya, betul Mas Ustaz. Itu titik ekstrim mereka yang tidak berani ya. Kalau memang dia ada niat, dicoba biar dia keberaniannya meningkat dengan sadar. Terus mungkin kalau bisa diidentifikasi gitu, menurut Bapak itu orang yang berani dari lahir atau sebenarnya pernah ada fase di mana Bapak itu sebenarnya nggak berani juga gitu? Aku itu sebenarnya juga tidak orang yang kendel, itu juga tidak. Cuman karena keinginan untuk maju itu selalu dalam doaku, sehingga apapun orang bilang ini bisa menjadi sukses, saya coba dan saya jalani. Walaupun waktu itu mungkin ada ketakutan tersendiri. Oh gitu. pasti banget. Tapi kata orang biar sukses begini ya, sudah saya jajal aja. Gas. Kok komen umpama gini, takut. Nah, saya kok tetap takut ya. Saya tanya di psikologi, suruh bilang aku berani. Tapi saya sudah bilang aku berani ya tetap takut. Nah, itu karena dibutuhkan kemauan yang keras dan itu dicoba terus sampai kita bisa apa yang kita harapkan bisa tercapai. Jadi kuncinya itu sebenarnya ya seberapa besar kemauan kita itu sendiri ya Pak. Ya, termasuk misalkan tadi yang contoh di awal, andaikan kemauan dari orang yang di komenin kurang baik sama temennya, mungkin punya kemauan yang lebih kuat, mungkin ya lama, mungkin awal-awal tetap kerasa juga, tapi lama-lama ya omongan itu nggak ada artinya lagi gitu. betul. Cuma yang jadi kendala itu kadang-kadang seberapa mereka itu pengen sukses. Yang sulit itu membangkitkan bahwa mereka itu bisa berhasil, bisa bagus dalam pekerjaannya, dan itu menjadi cita-citanya. Ada harapan. Nah, itu yang agak kesulitan membangkitkan semangat mereka. Karena memang harus berliku-liku ya untuk menuju ke sana. Ya istilahnya banyak orang kalau ditanyain pengen sukses, pengen. Cuman sekarang kepenginnya itu tidak diimbangi dengan bagaimana tahap-tahap untuk mencapai sukses itu gitu. Betul, jadi mereka cuma pengen sukses, tapi begitu diberi permasalahan dia nggak mau. Entah nggak mau atau nggak yakin ya, atau nggak percaya, atau mereka kurang. Kalau kita memasang sebagai guru, mungkin kita memberi nasihatnya kurang pas sehingga mereka tersentuh. Atau memang dia tidak bisa melihat itu dari sisi positif sehingga hal itu dia tidak mau karena dia tidak melihat ini baik. Dan mungkin di situ ya istilahnya kalau tadi kan dibilang kalau mungkin tidak yakin, dan di sini istilahnya pentingnya melatih untuk istilahnya yakin dan percaya sama diri sendiri bahwa kita itu bisa gitu Pak. Ya, harus sebetulnya mereka itu bisa. Saya kok punya keyakinan mereka bisa, asal dalam batas yang terjangkau, jangan terus yang tinggi-tinggi, bisa. Cuma bagaimana mereka itu mau mengenali permasalahannya, diudari, dilihat, nah terus dicoba. Oh ini permasalahannya ini, terus di tempat yang sepi bagaimana? Nah itu dibandingkan terus, saya yakin mereka bisa. Jadi istilahnya ya polanya atau prinsipnya itu ya kita tuh bisa selagi kita mau. Dan kalau memang kita beneran mau, ya kita harus mau juga untuk memikirkan dalam bagaimana cara-cara atau strategi-strategi menghadapi tantangan-tantangan yang ada, menanggapi kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Ya, dan kita harus sadar bahwa hidup itu kesel. Itu harus diterima, nyambut gawe ini kesel. Jadi kalau mau bagus ya tetap kesel, kalau nggak kesel ya sulit untuk mau bagus. Nyuci ada yang dekat ya, milih yang dekat padahal tempatnya di sana. Tapi sebetulnya sudah tahu, cuma wegah. Dan istilahnya justru kalau misalkan tadi kembali kemauan atau hasrat ingin suksesnya itu tinggi ya, karena orang sukses itu ya tidak sukses dalam arti yang punya uang banyak gitu Pak. Ya. Itu tidak sedikit.
Ya berarti artinya menjadi sukses itu ya bukan sesuatu yang dengan santai-santai nyaman-nyaman gitu kan. Orang sukses pasti capek. Pasti capek. Pasti capek, nggak mungkin nggak capek. Wong sukses itu identik dengan bertarung. Kecuali kalau warisan, nah itu berbeda. Tapi kalau kita bekerja mesti capek, nggak ada yang nggak capek. Kita mesti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidur aja kan kadang-kadang kelamaan juga capek loh. Apalagi ini bekerja. Tetapi bagaimana terus bekerja bisa menjadi senang sehingga kita capek sedikit. Dan mungkin lama-kelamaan yang tadinya capek udah bisa dinikmati gitu Pak. Ah, itu kelas yang di atasnya. Karena istilahnya kalau misalkan untuk menjadi sukses itu enak, ya semua orang banyak yang sukses. Namanya bukan sukses. Bukan. Sukses itu kan orang yang sedikit. Ya kalau banyak orang ya namanya biasa. Biasa. Oke. Nah, terus kembali lagi bahwa itu kan menunjukkan betapa keberanian, kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang sangat impactful, sangat berdampak, sangat penting gitu. Nah, mungkin kalau bisa dikaitkan dalam dunia kerja atau bisnis gitu, Pak. Bagaimana atau keberanian yang seperti apa yang menjadi istilahnya batas-batasnya gitu. Sehingga tidak jatuh dalam keberanian yang katakanlah sembrono atau keputusannya gegabah gitu. Nah itu cara memperhitungkannya mungkin gimana gitu? Ya kita catat lagi ya. Kita catat, kita ukur. Kalau kita umpama dalam berdagang ya kita belanja sekian. Sebetulnya kalau kita nggak malas, itu juga ada ilmunya itu. Cuman kadang-kadang kan malas. Oh belanja sekian, maunya itu langsung melompat. Nah, sebetulnya tidak. Ya kita tetap pelan-pelan. Oh ini belanja ini, belanja ini, belanja ini jumlahnya sekian. Loh kok belanja banyak banget sih, yang mau beli siapa? Tanpa cuma pakai feeling. Andalannya itu feeling. Ya jangan, kalau bisa dengan matematika, dengan hitungan ya dengan hitungan, jangan feeling. Feeling itu kan untuk diri sendiri. Berarti ya kalau keberanian dalam hal ini ya istilahnya keberanian yang bisa ditakar, bisa nalar secara rasional gitu Pak. Jangan mengandalkan feeling dulu gitu. Ya, feeling nggak usah diomongin. Ya kita tetap harus mengukur. Semua kita ukur. Kalau perlu pakai data ya. Kalau sudah pakai data itu kita kalah. Loh, kita mau beli tanaman yang banyak. Loh, yang mau beli itu siapa? Apakah cocok di daerah sini? Apakah ada yang nanam? Nah, itu kan ada datanya. Loh, di sini lingkungan sini yang jualan pohon orang berapa? Nah, kadang-kadang feeling. Padahal istilahnya kalau tadi diarah ke dunia bisnis dan pekerjaan itu ketika pengen sukses ya misalkan kita mengandalkan feeling kita, misalkan mau jualan ya jualan apa yang kita sukai yo sulit itu ya Pak. Sulit. Jadi kita sebetulnya kalau kita pernah belajar ilmu statistik apa-apa ya, nah, itu kan bisa dihitung. Di sini itu ada orang berapa. Kan mau kita jual material nggak mungkin ngirim material 20 kilo. Di sana banyak toko yang lain. Nah, kan ada diameter paling 10 kilo. Atau kita jualan pohon yang sini yang cocok apa toh? Apa contohnya pohon apa toh? Jangan kiro-kiro. Ya, dalam memprediksi pun juga perlu data yang kuat itu Pak. Kalau mau tepat sasaran gitu. Pasti, cuma pegah. Itu dia. Jadi istilahnya kembali lagi istilah persoalannya atau itunya ya kemegahan itu atau malas itu gitu yang menjadi benar-benar momok yang membuat orang banyak gagal itu. Betul. Pegah karena dia tidak yakin itu akan berhasil. Kalau dia yakin, dia tidak malas, dia bisa mengerjakan dengan maksimal. Kalau dia tepat ya bisa berhasil. Nah, sebetulnya karena apa? Yang mau kita kerjakan itu di daerah lain juga biasanya sudah ada. Dan mereka ada yang sukses gitu loh. Cuma apa yang kita lakukan itu kadang-kadang ada yang kurang. Kurang sedikit, akhirnya salahnya menjadi dalam. Dan istilahnya tadi ketika kepengen keberanian itu menjadi suatu berani yang tepat sasaran, yang sehat, bukan yang asal nekat atau sembrono, itu ya dengan sering-sering mengamati, mengobservasi, meneliti, kemudian direfleksikan. Sehingga apakah ketika kita mencoba atau menantang diri untuk meningkatkan target sekian itu rasional atau sebenarnya
ya terlalu terburu-buru gitu. Sebetulnya pentingnya sebuah catatan itu setiap kita mau melangkah kita buka bukunya dulu. Nah, ini kita buka kira-kira ini melanggar dasar-dasarnya tidak. Nah, kalau enggak saya kira bisa. Sebetulnya kita di saat gagal itu ya memang melanggar dasar-dasarnya gitu loh. Sebetulnya kita sudah merasa nah, ini kalau ini nanti mau kapusan, tapi perasaannya nggak enak. Dalam dunia umpama kerjasama semua dititipkan di bawah mereka semua, mengar kapusan. Nah itu tadi nyinggung tentang soalan kegagalan. Misalnya banyak orang yang kepengen sukses tapi ya takut gagal gitu. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Dewan sendiri kegagalan itu seperti apa? Sebetulnya gagal itu kalau kapusan ya. Kalau nggak kapusan itu saya kira kok tidak gagal ya, karena mesti barangnya masih. Nah, tapi kalau kapusan itu bisa habis ya. Tapi kalau cuma rugi itu kan nggak semua. Kita masih bisa mengevaluasi dengan sebetulnya apa yang diajarkan di sekolahan itu juga sering ada ya. Umpama kita beli ini, nanti yang beli siapa, nanti kita ukur, semua itu ada ukurannya sebenarnya. Cuman kita sering nggak mau pakai ukuran. Pakainya feeling. Pakainya feeling, apa-apa pakai feeling. Nah, akhirnya tidak tepat. Karena ya feeling itu ya misalkan feelingnya feeling orang yang memang sudah di atas mungkin udah sangat terasa gitu. Tapi kalau feelingnya masih di bawah ya masih kurang lah ya. Ya betul banget. Nah, feeling itu memang iya kalau suasananya berbeda. Tapi kalau baru mau buka usaha kok pakai feeling. Terus berarti itu sesuatu usaha itu bisa dikatakan gagal ya ketika kehapusan atau kena bohong atau kena tipu gitu Pak. Ya. Selagi rugi itu masih belum gagal. Selagi rugi, gagal, gitu. Selagi salah itu hal yang biasa. Asal ada asalnya, tidak melanggar pokok-pokoknya. Nah, kalau pokok-pokoknya dilanggar itu kadang-kadang kita kenanya banyak sekali. Umpama kita jualan kerjasama, semua perjanjian di bawah mereka. Nah, terus kita ya habis. Ya. Tapi kalau umpama kita jual beli ya BPKB kita pegang. Nah itu tetap kita juga tetap nggak mungkin habis kehapusan. Misalnya ya poin-poin dokumen-dokumen penting harus benar-benar terkondisikan dengan baik. Terus istilahnya dengan catatan itu ya, misalnya kita harus bisa menentukan keputusan berdasarkan poin-poin di catatan. Sebetulnya kalau mau kehapusan itu banyak orang ya sudah kerasa ya. Cuman kadang-kadang kita kok, kok ngapusi aku. Kata-kata mosok kowe ngapusi aku. Nah itu yang menjadikan kita malah kapusan. Dan lagi-lagi mungkin itu soal feeling gitu ya Pak. Ya. Karena kalau ditakar rasional sebenarnya sudah nggak masuk. Sering umpama kayak orang di kredit bank macet itu kan sebetulnya secara rasional nggak masuk. Dia mengandalkan feeling atau datanya kurang komplit. Tapi karena terus yang diandalkan kebiasaan ya meleset. Dan di sini pun berani juga dalam arti berani untuk apa ya? Melampaui perasaannya sendiri gitu Pak. Betul. Sebetulnya kayaknya setelah kita sering ngobrol itu kayaknya kok sukses itu kayaknya sukses yang kecil itu ya tidak sulit mungkin ya. Tapi yang kecil-kecil loh. Karena apa? Kita sudah tahu musuhnya cuma diri kita sendiri kok, bukan orang luar. Termasuk ada ketakutan, ada apa-apa itu ya sebenarnya kan ya mungkin cuma pikiran sendiri gitu Pak. Cuma pikiran sendiri dan kalau kita mau fokus, tetap tahu kok. Umpama seperti kasus Isa-Isa di dekatnya itu kan ya sudah tahu ini nanti bau ben. Oke Pak. Mungkin karena udah cukup lama. Pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana gitu. Uji nyalimu di tempat kuburan mbahmu. Nah, karena apa? Di situ suasananya akan berbeda tiap beda jam. Dan dengan perbedaan itu akan semakin terasa jiwamu, pikiranmu, sehingga akan semakin sensitif dan peka gitu Pak. Mungkin itu saja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan lanjut di sesi yang selanjutnya. Jadi jika teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bersama di kolom komentar. Dan
mungkin juga kalau cukup itu nanti mungkin kita bisa bikinkan video khusus request dari teman-teman. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.